Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadzat, SEMSI, salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pemaparan ini disusun sebagai salah satu instrumen dan syarat penilaian dalam rangkaian sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya uraikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah EMD 4103. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok rumpun mata kuliah wajib program studi berbobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 7. Secara garis besar, mata kuliah seminar ini bertujuan membekali mahasiswa tingkat akhir dengan kemampuan memahami, menganalisis secara kritis, merumuskan solusi, serta mempresentasikan berbagai isu-isu strategis dan kontemporer dalam bidang MSDM. Melalui pendekatan seminar, mahasiswa dapat mengkaji teori dan praktek MSDM secara mendalam, meliputi perencanaan sumber daya manusia strategis, manajemen talenta, manajemen kinerja, total reward, hingga isu-isu digitalisasi XR modern. Kurikulum dalam mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kemudian kami jabarkan secara spesifik menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang kami sesuaikan dengan metode pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OBE. Di antaranya, target CPMK 1, mahasiswa didorong mampu memahami dan menganalisis konsep-konsep teoritis dan praktis dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Target CPMK 2, mahasiswa didorong mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan aktual dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Target CPMK 3, mahasiswa didorong mampu mempresentasikan hasil kajian dan analisis manajemen sumber daya manusia secara sistematis, logis, dan komunikatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Target CPMK 4, mahasiswa didorong mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi ilmiah dengan menunjukkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab. Sebagai luaran akhir atau output praktis dari mata kuliah ini, mahasiswa didorong memiliki kompetensi analitis dan inovatif yang diwujudkan melalui rancangan proyek analisis data SDM. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mempunyai kompetensi menulis paper ilmiah, serta portofolio pemecahan kasus dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya, pada materi pembelajaran yang saya sampaikan menggunakan metode ceramah interaktif dan membedah kasus menggunakan media penunjang inovatif. Salah satunya adalah program digital bernama MRYTech V1.0, sebuah sistem aplikasi diagnosis kesehatan fungsi SDM organisasi berbasis web yang saya kembangkan secara mandiri untuk membantu mensimulasikan analisis XR berbasis digital. Selanjutnya, komponen interaction, artinya interaksi di dalam kelas dibangun secara 2 arah, mengusung prinsip student-centered learning. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok, membedah jurnal ilmiah, serta simulasi laboratorium menggunakan visual dan data analisis. Dan yang terakhir adalah komponen assessment, artinya sistem penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang disepakati di awal pertemuan. Komponen penilaian akhir mencakup 1. Tingkat kehadiran dan partisipasi kelas sebesar 10%.
Yang kedua, tingkat akumulasi tugas kelompok dan proyek sebesar 25%. Dan evaluasi tingkat semester atau ETS sebesar 30%, serta evaluasi akhir semester atau EAS sebesar 25%. Berikut, ini adalah rekaman proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia yang diambil pada pertemuan ke-11 dengan pokok pembahasan utama mengenai MSDM digital dan XR analisis. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan di siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini dan materi yang kita pelajari di siang hari ini dapat bermanfaat nilai rupiah. Ini ada doa. Al-Fatihah. Cukup? Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke materi di pertemuan ke-11 ini, saya ingin tanya terlebih dahulu ke teman-teman, apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan ke-11 ini, kita akan belajar tentang MSDM digital dan XR analisis. Namun sebelum kita memahami lebih jauh, kita mencoba flashback ke materi sebelumnya di pertemuan ke-10 tentang hubungan industrial dan keselamatan kerja atau K3. Oke, kira-kira teman-teman masih ada yang ingat atau tidak kunci utama keselamatan kerja dan hubungan industrial di pertemuan ke-11 kemarin itu seperti apa? Silakan, saya berikan kesempatan pada teman-teman. Ada yang mau menyampaikan, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Azahra. Kunci utamanya terletak pada komitmen manajemen dan partisipasi aktif seluruh karyawan dalam mematuhi standar operasional sehingga mampu meminimalkan kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meningkatkan kepatuhan hukum perusahaan. Tepat sekali jawabannya, sangat komprehensif. Tentunya komponen utama di dalam keberhasilan hubungan industrial dan keselamatan kerja itu bergantung pada kolaborasi, ya, kemudian integritas, kemudian persiapan yang aman, ya, yang dilakukan industri dalam mengimplementasikan mulai dari perencanaan sampai actionnya seperti apa, mendukung terkait dengan keselamatan kerja. Tentunya di pertemuan ke-10 ya tentang hubungan industrial dan keselamatan kerja ini harus didukung dengan manajemen yang bagus dan berkualitas. Dalam hal ini perlu adanya integrasi teknologi yang saat ini begitu sangat dibutuhkan di era global. Nah, hari ini di pertemuan ke-11 ini kita membicarakan tentang MSDM digital dan XR analisis. Oke. Nah, sebelum kita memperdalam terkait dengan XR analisis dan MSDM berbasis digital ini, teman-teman perlu memahami terlebih dahulu apa yang diharapkan dari pertemuan di ke-11 pada siang hari ini. Teman-teman satu bisa memahami konsep digitalisasi MSDM dan mengapa organisasi modern ini membutuhkannya. Kemudian yang kedua, menganalisis HRIS. Apa HRIS itu? HRIS adalah Human Resource Information System dan komponen utamanya. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan XR analisis untuk mengubah data SDM menjadi keputusan strategis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mempraktekkan aplikasi digital diagnosis SDM dengan menggunakan instrumen MRYTech sebagai simulasi HRIS atau XR analisis. Ini yang diharapkan teman-teman ketika nanti sudah selesai melaksanakan materi ke-11 ini. Selanjutnya,
Nah, pertanyaan yang paling dasar kalau kita mau masuk di dalam materi ini, mengapa MSDM itu perlu go digital, perlu beradaptasi dengan instrumen digital? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Ya, 2 orang mungkin, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Baik, izin jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi. Mengapa MSDM perlu transformasi digital? Karena divisi MSDM ini mulai berfokus pada efisiensi dan strategi bisnis, Pak. Jawaban yang bagus dari Mas Edi. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Saya persilakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia. Jadi divisi MSDM harus beradaptasi dengan perubahan SDM dan kebutuhan kompetensi global. Jika kita tidak beradaptasi, kita akan kalah dalam berkompetisi. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Mas Edi dan Mbak Alia. Ini cukup luar biasa tadi menyampaikan. Tentu kalau kemudian kita simpulkan bahwa kenapa kemudian MSDM ini harus beradaptasi di era digital hari ini. Jadi MSDM ini tidak hanya berputar terhadap proses administrasi, ya, tapi harus bagaimana proses MSDM ini secara administrasi itu terdigitalisasi. Jadi tentu di dalam menyimpan, mengolah, kemudian menganalisis data ini tidak bisa dilakukan secara konvensional. Kenapa? Karena data kalau sudah diolah, kemudian dianalisis, ini akan dijadikan sebuah referensi strategis di dalam pengambilan keputusan. Mereka harus tahu kira-kira langkah strategis yang harus dilakukan seperti apa. Kira-kira perputaran turnover karyawan seperti apa. Ya, kemudian kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan di era hari ini seperti apa. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan tadi, kalau MSDM atau perusahaan industri masih menggunakan cara-cara tradisional, maka data yang digunakan, data yang dikumpulkan itu tersebar masih secara fisik, secara kertas. Ya. Kemudian yang kedua, evaluasinya akan begitu sangat subjektif karena tidak ada data sumber referensi yang digunakan. Ya, sehingga cenderung MSDM atau XR ini akan menilai seseorang itu bisa jadi karena suka dan tidak suka. Ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan instrumen digital, ya, HRIS analis atau XR analis ini, tentu MSDM akan mudah. Bagaimana data SDM ini akan terpusat dan akan bisa ditampilkan secara real time, kemudian konsisten. Dan yang kedua, akan ada skor dan indikator yang mempermudah dalam tata cara pembacaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu akan mempermudah di dalam mendeteksi dini. Kira-kira karyawan ini apakah sudah mulai mengalami turnover, ya, mengalami stres kerja, atau mengalami penurunan produktivitas. Nah, ini tentu penggunaan instrumen digital ini menjadi prioritas dalam industri perusahaan di era hari ini. Nah, selanjutnya, sebenarnya kalau tadi mulai dari awal sampai akhir kita membicarakan tentang HRIS. Apa sih HRIS itu? Jadi kalau kita lihat slide, HRIS itu adalah Human Resource Information System. Di mana di dalam pengelolaan sumber daya manusia ini mulai mengintegrasikan, ya, sebuah sistem informasi di dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan seluruh data karyawan dalam satu tempat. Kalau kita lihat di layar ini adalah big data, kemudian ini adalah AI. Ya, tadi saya sampaikan, data itu akan dikumpulkan, ya, disimpan di dalam sebuah yang namanya big data, ya, atau server, ya, yang mana mulai dari data absensi, jam kerja, hasil survei, kemudian riwayat pekerjaan itu tersimpan secara real time. Ya, kalau misalnya XR membutuhkan data, ya tinggal lihat aja di big data. Ini akan cukup mudah dan itu bisa diakses di mana saja.
Ya, kemudian ditransformasikan, data ini ditransformasikan untuk dilakukan pengolahan, kemudian dianalisis. Ini juga akan cukup mudah, bukan lagi hitungan hari, tapi hitungan menit, karena sudah menggunakan instrumen AI. Jadi penyaringan CV, ya, kemudian bisa memprediksi resiko, dan yang terakhir adalah bisa merekomendasikan kira-kira kalau kondisinya seperti ini karyawan, perusahaan ini harus mengambil strategi seperti apa, harus dilakukan pelatihan seperti apa, harus dilakukan pendekatan seperti apa. Nah, ini akan membantu untuk merekomendasikan seperti itu. Nah, kemudian nanti selanjutnya akan memudah sekali untuk mengevaluasi kira-kira hasil dari pelatihan, hasil dari pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan ini kira-kira efektif atau tidak. Baik, selanjutnya agar teman-teman semuanya tidak hanya sekedar mengetahui secara teori atau materi tadi ya. Hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan gimana gambaran penggunaan aplikasi dalam XR analisis itu seperti apa. Nah, di slide selanjutnya, di sini kita akan melalui proses praktek ya. Jadi teman-teman akan kami kenalkan dengan yang namanya aplikasi bernama MRIT. Ini adalah aplikasi program diagnosis kesehatan SDM dalam organisasi, dalam perusahaan ataupun dalam industri. Ya, untuk itu nanti sebelum kita mulai praktek ini, saya minta teman-teman semuanya untuk membentuk kelompok. Ya, satu kelompok bisa terdiri dari 2 orang, dan silakan nanti berhadap-hadapan. Yang sebelah kanan akan bertindak seakan-akan menjadi seorang konsultan XR yang nanti memegang aplikasi ini. Kemudian yang sebelah kiri akan bertindak sebagai seorang HRD atau mungkin seorang direktur dalam suatu perusahaan. Ya, nanti konsultan XR ini akan mewawancarai sebagaimana isi daripada aplikasi ini. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Untuk itu, saya persilakan teman-teman semuanya untuk mengambil kelompoknya masing-masing. Baik, kalau sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing, apakah sudah siap untuk praktek? Siap. Baik, kita mulai. Saya persilakan yang sebelah kanan, bagian konsultan, untuk bisa scan terlebih dahulu. Ya. Di dalam link ini ada 3 fitur ya. Silakan dilihat, ada 3 fitur, yang mana di dalam fitur itu satu ada aplikasi, yang kedua ada buku panduan penggunaan, dan yang ketiga ada database. Nah, silakan Anda menginstal bagian aplikasinya. Namun sebelum kita masuk praktek di dalam penggunaannya, saya sampaikan dulu bahwa MRIT ini adalah aplikasi cek kesehatan ya, berbasis digital di dalam mendiagnosis seluruh kondisi. Ada sekitar 10 dimensi ya di situ ya. Di dalam SDM itu secara sistematis, cepat, berbasis data, lengkap dengan skornya, ada visualnya juga, dan ada rekomendasi yang diberikan. Nah, MRIT ini bisa digunakan oleh perusahaan swasta atau UMKM, bisa juga institusi pemerintahan, bisa juga institusi pendidikan, atau bisa juga NGO dan yayasan. Selanjutnya, di dalam fitur MRY juga menyediakan banyak fitur tambahan. Yang pertama, jadi yang harus dilakukan sebelum kita menggunakan aplikasi itu, kita isi profil terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman silakan mengisi profilnya, perusahaannya namanya apa, kemudian yang diwawancarai namanya siapa,
kemudian jabatannya apa, berapa jumlah karyawannya, nanti silakan diisi terlebih dahulu. Langkah berikutnya akan masuk ke slide berupa kuesioner, mengisi kuesioner dengan 10 dimensi tadi itu. Ya, silakan nanti dia jawab apa, silakan langsung diisi. Nah, setelah selesai 10 dimensi tadi dengan 30 pertanyaan tadi, akan diperlihatkan hasil diagnosis, kemudian bisa diunduh. Jadi contohnya seperti ini. Jadi nanti akan langsung muncul, misalnya PT namanya PT Maju Bersama. Skornya 55. 55 ini tergolong level dasar. Ya. Kalau level dasar, skor 40 sampai 59 ini artinya fungsi berjalan tapi belum terstandar dan terdokumentasi. Nanti akan berbunyi seperti itu. Nah, sehingga ada kesimpulannya, dimensinya lemah ini, ya perlu dimensi rekrutmen dan seleksi ini ada perbaikan dan diprioritaskan. Nah ini termasuk ada visualisasinya. Nah ini akan begitu sangat mudah. Kalau sudah bisa akses, kita mulai prakteknya dari sekarang. Baik, saya kira cukup ya untuk prakteknya. Apakah semuanya sudah selesai? Apakah semuanya sudah siap untuk melaporkan hasil diagnosisnya? Untuk itu, kalau sudah siap, saya ingin salah satu kelompok ya, mungkin kelompok ke-10 bisa melaporkan hasil diagnosisnya, kira-kira apa yang didapatkan dan kemudian seperti apa hasilnya. Monggo, saya persilakan terlebih dahulu. Dari kelompok 10, ya benar Pak, kami sudah menginput data studinya. Hasil visualisasi grafik terhadap kelompok kami menunjukkan area yang sangat cekung atau kritis pada aspek turnover analisis dan training effectiveness dengan skor rata-rata hanya 35. Analisis kami, perusahaan mengalami masalah retensi yang parah justru pasca karyawan menyelesaikan program pelatihan mahal. Terima kasih dengan Mas Teguh telah menyampaikan hasil diagnosisnya. Artinya kesimpulan yang bisa saya ambil, Mas Teguh ini sudah bisa menguasai aplikasi ini ya dengan baik dan bisa melaporkan hasil visualisasi dan hasil diagnosisnya. Untuk itu, bagi teman-teman semuanya ya yang sudah melaksanakan hasil diagnosis itu ya, silakan hasil diagnosisnya ini ya dikumpulkan, dilaporkan menjadi sebuah laporan yang nanti akan menjadi tugas 2 ya. Menjadi tugas 2. Deadline-nya laporan ini nanti silakan dikumpulkan di minggu ke-11 ya. Kemudian nanti akan ada bobot nilainya ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk format laporannya sudah saya sediakan di dalam link tadi yang sudah di-scan. Oke, bisa dipahami? Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah mempraktekkan penggunaan aplikasi MRYTech ini ya. Tentu bisa saya simpulkan teman-teman semuanya itu luar biasa ya, cepat untuk menangkap
ya, kemudian bisa memahami secara tersistematis dan terstruktur. Untuk itu, mari kita apresiasi untuk diri kita yang telah berhasil mengaplikasikan MRI Teach ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, teman-teman, bahwa kalau kita simpulkan ya, penggunaan aplikasi MRI Teach ini, ya, kalau kita gunakan secara sistematis dan aktual, ini akan membantu di dalam proses XR analisis. Tentu hasil rekomendasi dan analisis tadi yang diberikan, ini akan menjadi jembatan oleh pemimpin ya di dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan program atau strategi MSDM ke depan. Sehingga dari materi awal sampai akhir tadi perlu kita simpulkan hasil materi yang tadi kita pelajari bersama. Yang pertama ya, ini perlu diingat-ingat bahwa MSDM digital itu merupakan gabungan antara XR analisis, big data, dan AI di dalam pengambilan keputusan SDM yang lebih objektif. Yang kedua, XR analisis terbagi menjadi proses deskriptif, prediktif, dan perspektif analisis. Dan yang ketiga, MRI Teach yang tadi kita aplikasikan itu ya adalah contoh nyata program diagnosis kesehatan SDM berbasis dengan 10 dimensi yang tadi kita sampaikan atau kita pelajari bersama-sama. Dan yang terakhir, hasil praktek tadi itu berupa skor, radar chart, rekomendasi dapat langsung mendukung untuk proses tugas di pertemuan ke-12 nanti. Untuk itu di siang hari ini saya kira cukup. Sampai ketemu di pertemuan ke-12 nanti tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini dapat bermanfaat ya, dan semoga teman-teman semuanya apa yang diinginkan, cita-cita yang ingin diharapkan bisa tercapai dengan baik. Dari saya, mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ada yang kurang, kemudian ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pemaparan deskripsi mata kuliah beserta cuplikan rekaman proses pembelajaran tatap muka langsung yang saya laksanakan pada mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai pemenuhan dokumen PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui sinkronisasi kurikulum berbasis RPS program studi yang berorientasi pada daya kritis dikombinasikan dengan inovasi pemanfaatan teknologi digital, saya berkomitmen penuh untuk mencetak lulusan sarjana manajemen tidak hanya mampu bersaing secara global, akan tetapi mempunyai karakter berotak London, berhati Masjidil Haram sesuai dengan cita-cita dan harapan perguruan tinggi kami. Semoga dengan dokumen kinerja pengajaran ini dapat memberikan gambaran yang utuh, objektif dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.